Ya teman-teman semua, baik lagi di KPN News, masih membahas kasus Subang. Di sini gue akan sedikit mau reaction ya teman-teman tentang tanya jawab mengenai Danu nih teman-teman ya. Kita langsung aja reactionnya langsung nih. Maksudnya, tapi komunikasi masih ada nggak sama Kang Yoris setelah dia pergi? Lost contact sama sekali. Ini pada saat Yoris sudah memisahkan ya, atau berhenti sebagai Yoris berhenti dari kuasa hukum dari Pak Tovan ya teman-teman. Di sini Danu mengaku ya sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Yoris. Di sini ada inti yang mau gue bicarain ya teman-teman. Kita lanjut. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah sketsa. Sketsa. Apakah Danu, bagaimana Danu menanggapi sketsa yang dirilis oleh pihak kepolisian? Apakah itu mirip dengan Danu? Tidak. Tidak jauh. Jauh berbeda ya. Apakah Danu Jauh ya. sedikit mengenali dari sketsa tersebut atau berpikir ada orang yang dikenal? Tidak. Pertanyaan selanjutnya. Tentunya di sini dari Danu sendiri sudah mengetahui ya bahwasannya berdasarkan rekonstruksi yang mengendarai itu adalah Arigi ya. Kan dari posturnya, mungkin dari rambut segala macam itu mengarahnya ke Arigi. Dan dari beberapa temen juga dulu ada yang menanyakan ke gua apakah itu Arigi atau Abi gitu kan ya. Pas saat itu kalau nggak salah rambutnya Abi itu masih gondrong ya teman-teman kayaknya. Terus ya itu ya, mengarahnya lebih ke Arigi ya kayaknya si para netizen teman-teman, dan memang benar ternyata gitu. Lama sekali kasus ini belum terungkap dan sudah mulai bosan. Dosen. Tentu juga bosan lah, pengen cepat-cepat juga kelar kan. Kaitan dengan kelamanya kasus ini, apakah mengganggu juga hubungan percintaan dari Danu? Kalau percintaan nggak apa ya, belum menjerumus ke percintaan lah gitu. Oh, berarti Danu belum punya pasangan? Belum. Belum serius ya? Belum. Pendekatan ada tapi ya? Dekatan belum tentu dikasih. Belum ya, belum ada ke situ ya? Baik. Kalau seandainya kasus ini selesai dan tertangkap siapa pelakunya, Danu berencana mau apa? Nah ini poin penting ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang tertangkap, Danu mau apa gitu teman-teman. Jawaban dia apa nih teman-teman. Ini inti yang mau kita bahas. Apa ya? Ini juga bingung. Pokoknya pengen dia lebih jauh dong. Kerja. Berarti jauh itu keluar dari Subang dan mencari rezeki dengan cara merantau ya. Nanti saya doakan jalan yang baik nanti ya. Nah ini tujuan Danu ya teman-teman. Jika kasus ini selesai gitu ya, dia pengen lebih baik pergi gitu, merantau. Artinya apa ya, dia tentunya pengen mengasihkan diri ya teman-teman di sini. Terlepas dari ini selesai atau enggaknya, pokoknya ini selesai. Andai pun berarti nanti dia ditahan atau enggak, ya mungkin dia tidak mau ini ya dengar kata omongan orang lagi, karena mungkin di sini kan ya sudah jelas dengan paksaan atau tidak di sini kan dari Pak Yosef untuk melakukan hal tersebut, tetap aja dia terbukti adalah sebagai tersangka teman-teman. Ya mungkin tentunya dia malu atau kayak gimana, dia punya harapan ya mungkin jika kasus ini sudah selesai dia lebih baik menjauh dari Subang dan ingin merantau teman-teman. Itu keinginan dia dan mungkin sudah terfikirkan gitu ya, dia pengen meninggalkan ini semua. Tapi apakah berarti dia akan kabur dan menyelesaikan gitu aja dan tidak ingin ini terungkap? Ini jawaban selanjutnya teman-teman dari Danu. Pertanyaan selanjutnya. Hobinya Kang Danu, ini lepas dari kaitannya kasus yang dijalani ya. Hobinya Kang Danu tuh ngapain sih saat ini? Saat ini kalau di rumah main game. Main game. Selain main game? Main game ya TikTok hari. Oh iya iya. Main game
game tiktokan. Buka grup ya. Grup sekolah ya, masih. Hubungan Danu dengan teman-teman yang lain semenjak kasus ini bagaimana? Baik-baik aja atau ada perbedaan? ya. Kalau sama teman-teman baik-baik aja sih, alhamdulillah. Ya, kadang kalau bete kadang keluar sebentar, paling 5 menit 10 menit Itu nongkrong sama teman-teman? Iya. lain kawan. Oh, tempat dulu kerja juga ya? Bukan kerja, istilahnya training lah. Training di situ. Ya, iya, iya, iya. Oke, baik Danu. Pertanyaan selanjutnya, kita keluar lagi dari konteks kasus lagi ya. Jikalau kasus ini makin rumit, ini jikalau ya, kasus ini makin rumit dan akhirnya ditutup kasusnya, apa yang Danu lakukan? Jika kasus ini makin rumit dan kasus ini ditutup, apa yang akan Danu lakukan gitu kan ya. Ini pertanyaan penting, ini inti dari yang mau gue bahas ya teman-teman. Apakah Danu akan membiarkan gitu aja kasus ini ya ditutup, atau jawaban dia beda gitu teman-teman. Dan di sini kita harus tahu sama-sama ya teman-teman apa jawaban Danu. Ya, kalau bisa mah cepat diungkap aja, jangan sampai ditutup lah gitu. Ya gitu aja sih. Tuh, dia jawab kalau bisa diungkap aja, jangan sampai ditutup. Artinya di sini dia ada harapan teman-teman. Walaupun nanti dia akhirnya akan menjadi tersangka dan terkena gitu kan ya. Harapan dia berarti dia ini tidak mau kabur, dalam hati ya teman-teman. Dia pengen kasus ini tetap terungkap. Walaupun nantinya dia tahu gitu ya, dia akan kena-kena juga gitu. Jadi artinya dia tidak kabur teman-teman, walaupun memang dia ada harapan kalau kasus ini selesai, dia mau ya tentunya merantau ya, tidak pengen ada di Subang gitu ya. Dia lebih mungkin memilih di tempat lain yang tidak dikenal orang dan dia bisa hidup dengan baik di tempat lain gitu teman-teman. Dan itulah mungkin kejujuran dari Danu, keinginan dalam hatinya gitu ya, dan dia benar-benar kasus ini pengen terungkap walaupun nantinya dia akan terkena juga gitu teman-teman. Pokoknya maupun gimana pun caranya harus tetap diusut. Iya. Tetap diusut. Oke, baik. Dan pertanyaan terakhir, harapan terdalam Harapan ya. dengan tim atau pihak kepolisian yang sedang mengusut kasus ini, harapan paling terdalam apa? Ya dipermudahkan aja sama Allah SWT, dan dilancarkanlah semua urusannya kan. Yang penting kasus ini benar-benar terungkap aja. Harus sudah. Itu harus ditunjukkannya yang benar ya, sama-sama ya, betul. Baik Danu, Bro Danu, mungkin itu aja. Sekarang pesan terakhir aja deh. Pesan terakhir. Oke, itu hanya pesan terakhir nanti buat keluarga ya teman-teman. Itu ada pertanyaan inti dari Danu, bahwasanya dia mengharapkan bahwasanya kasus ini cepat selesai dan jangan sampai ditutup teman-teman. Itu adalah harapan yang disampaikan oleh Danu. Dan kalau bisa aja nih kan ya, kalau dia mau kabur gitu kan ya, dan ditanya kalau misalkan kasus ini ditutup gimana karena saking rumitnya, saking gak jelasnya gitu kan ya, kan sebenarnya dia bisa jawab ya udah kalau tutup aja kan kayak gitu, mau nggak mau atau kayak gimana dia untuk menutupi kan kayak gitu agar dia tidak terkena. Tapi di sini jawaban dia berbeda, dia pengen tetap gimana caranya kasus ini bisa terungkap. Entah itu dia menyerahkan diri, entar dia nanti ketahuan dengan sendirinya, dia pengen kasus ini terungkap, tidak pengen kabur sebenarnya gitu ya. Dan tadi dia juga udah menyampaikan harapannya bahwasanya dia juga pengen keluar dari Subang, pengen bekerja kalau misalkan kasus ini sudah selesai gitu ya teman-teman. Itu mungkin adalah suatu harapan dan juga isi hati Danu yang sebenarnya, tidak terlepas dia memang tahu bahwasanya dia terlibat dan dia tahu siapa yang mengendarai mobil tersebut gitu ya. Ya seperti itulah kenyataannya. Sekarang dia sudah mengungkapkan semuanya. Artinya kalau Danu sudah maju untuk menyerahkan dirinya, artinya dia sudah bertanggung jawab ya teman-teman akan perbuatan dia gitu. Tinggal gimana tersangka lain apakah akan mengaku atau enggak gitu kan ya. Tinggal kita buktikan juga nanti di persidangan apakah Danu ini berbohong atau enggak, akan ketahuan juga di persidangan nanti gitu. Tentunya di sini
Kenapa para netizen sangat percaya sama Danu? Karena Danu memang kesaksiannya ini sebagai tersangka gitu ya, dan semakin diberatkan juga kalau misalkan dia ini sebagai tersangka gitu ya dan melakukan kebohongan, tentunya double ya ini hukuman yang bakal Danu dapat gitu ya, seperti itu. Dan di sini gua tekanin lagi bahwasanya kemarin tuh udah ada videonya juga, bahwasanya dari pihak keluarga sendiri atau dari ayahnya Danu menyatakan bahwasanya kalau memang Danu terbukti memang sudah bersalah dan memang harus mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, maka hukum saja meskipun itu sampai hukuman mati sekalipun gitu. Dari pihak keluarganya sudah menyatakan hal tersebut, artinya memang sudah pasrah gitu ya teman-teman. Dan di sini kita lihat nanti di persidangan pasal apakah yang dijatuhkan untuk Danu dan berapa berat hukuman Danu yang akan dijatuhkan oleh hakim. Karena kalau Danu ini udah pasti akan dijatuhkan hukuman karena memang sudah mengaku. Berbeda dengan halnya dengan tersangka lain yang belum mengaku, tentunya masih ada kemungkinan bebas jika memang memiliki alibi yang kuat atau bukti-bukti yang kuat di persidangan nanti gitu ya. Oke, kita tunggu aja di persidangan nanti. Sekarang kita menghadapi pra peradilan dulu. Kita lihat pra peradilan apakah itu berjalan dengan baik ataukah sebaliknya. Karena jika pra peradilan yang diajukan Pak Roman ini gagal, tentunya sudah sangat jelas nanti kalau misalkan di persidangan nanti juga kemungkinan besar akan gagal teman-teman. Oke, segitu ya video dari gua. Itulah yang gua mau sampaikan tentang mungkin harapan Danu, dan juga bahwasanya Danu ini jauh dari dalam lubuk hatinya memang ingin kasus ini bisa terungkap teman-teman. Oke, segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.